Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم. Puja dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari Ahad ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hadir ke rumah yang mulia ini. Pertama, salat subuh berjamaah. Yang kedua, kita mendengarkan majelis ilmu. Mudah-mudahan ibadah salat subuh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majelis ilmu ini majelis yang mendatangkan rahmat, ketenangan dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya sampai di hari yang kemudian. Tuan-tuan guru, orang-orang tua kami, Bapak Ibu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya izin duduk lebih tinggi dari Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini kita membahas ayat Al-Qur'an tentang perintah kepada suami kepada ayah agar menyuruh ahli keluarganya mendirikan sholat. Isra dan Mi'raj intinya adalah perintah sholat. Jadi kalau kita memperingati merayakan Isra dan Mi'raj, intinya itu adalah perintah sholat 5 waktu. Hafidhu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu ada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat yang 5 waktu itu atas orang-orang yang beriman adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Jadi tidak boleh suka-suka kita sholat zuhur malam, sholat asar pagi, tidak boleh. Karena jadi kita mengikuti kewajiban yang sudah ditentukan waktunya, maka harus diikuti. Zuhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, isya kapan, subuh kapan, itu diikuti waktu. Dan tentang waktu yang diberikan itu ada yang singkat, ada yang luas. Yang singkat itu salat maghrib, salat subuh. Yang panjang itu salat subuh. Karena itu ada awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Yang paling afdal itu awal waktu. As-salatu ala waktu. Jadi dari ibadah salat kita belajar mengelola waktu, time management. Karena sholat sudah ditentukan waktunya. Karena sholat itu sudah ditentukan waktunya, maka seluruh pekerjaan kita dalam sehari semalam itu harusnya mengikut gerak waktu sholat.
bukan terbalik. Kita ini kan terbalik kan? Waktu sholat yang mengikut waktu pekerjaan, bukan pekerjaan mengikut waktu. Masih begitu tidak? Karena kita tidak menganggap sholat itu sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin memperbaiki sholat kita, salah satunya adalah memperbaiki waktu sholat kita. Karena itu diukur segala sesuatunya dengan waktu sholat. Kalau kita mau safar, mau melakukan perjalanan, maka ukuran itu kita ambil waktu sholat. Misalnya kita mau ke Medan hari ini, yang kita lihat zuhur berapa? Maka kita sesuaikan. Bisa kita rancang kita zuhurnya mau di mana? Apakah zuhur kita dulu di Kota Malang Siantar atau nanti zuhurnya waktu safar? Jadi itu yang menjadi ukuran. Kenapa? Karena sholat itu kewajiban yang benar ditentukan. Yang kedua, dari sholat kita belajar hidup ini teratur hidup. Kalau kita benar-benar mengamalkan sholat, insya Allah hidup kita benar-benar teratur. Kalau kita belajar fikih, maka rukun yang terakhir sering disebutkan tertib. Wudu, ada tak punya Al-Quran yang terakhir yang tertib? Tak ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhir. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kedua kaki. Ada di situ punya itu yang terakhir tertib. Ada? Tak ada. Lalu tertib itu siapa yang memunculkan? Fuqaha, ahli fikih. Maka tak boleh untuk itu duluan kaki, menyapu kepala, basuh muka, batal wudu. Kenapa? Tidak tertib. Sholat juga begitu. Ada urutan-urutan yang harus kita ikuti. Tak boleh sembrono, tak boleh sesuka hati. Dimulai dari niat, berdiri, takbiratul ihram sampai dengan salam. Tak boleh kalau sholat berdiri dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sah. Jadi dari sholat kita belajar tertib. Tertib itu kita bawa keluar kehidupan kita. Berlalu lintas kita tertib, buang sampah tertib, di kantor tertib, di masjid tertib. Masjid itu kan ada tata tertib, ada. Yang duluan datang masuk ke barisan paling depan. Tujuannya apa? Supaya tidak dilangkah-langkahi orang kita. Jadi kalau sudah duluan datang, isilah safnya di depan yang masih kosong. Jangan mencari paling belakang. Kita ini kalau urusan ibadah mencari paling belakang. Tapi kalau urusan dunia kita mencari paling depan. Itu sholat. Jadi kalau kita benar-benar mendirikan sholat ini, maka yang pertama kita pandai mengelola waktu. Yang kedua, kita selalu tertib di dalam kehidupan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 132 berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalat." Perintahkan ahli keluargamu untuk sholat. Siapa ahli keluarga kita? Yang pertama istri dulu baru anak. Yang sudah punya istri, perintahkan istrinya sholat kalau tidak sholat. Perempuan atau istri yang tidak patuh kepada suaminya, perbuatannya itu dinamakan dengan nusyuz. Apa namanya bu?
diperintahkan oleh suaminya untuk melakukan sesuatu yang itu perintah dari Allah tapi dia tidak mau melakukannya, perempuan itu disebut melakukan nusuk, pembangkangan namanya. Bahasa ketenagaran itu pembangkangan. Kata suaminya sholat, tidak mau dia sholat. Kalau perempuan nusuk, ada 3 tindakan yang harus dilakukan suami. Tindakan itu harus berurut, tak boleh terbalik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madani' wadribuhunna." Jadi kalau istri disuruh oleh suami sholat, tidak mau dia sholat, apa tindakan yang harus diambil oleh seorang suami? Yang pertama, fa'iduhunna. Makanya suami itu disebut dalam Al-Quran, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Berasal dari kata qoma. Qoma itu dia berdiri kan? Jadi tugas seorang suami itu tegak berdiri untuk menegakkan aturan Allah di dalam rumah tangganya. Jadi bohong itu kalau ada yang mengatakan semoga keluarga ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tapi tak sholat orang di rumah. Itu cuma cakap-cakap saja namanya. Semoga keluarga ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tapi tak sholat. Makanya kalau bapak-bapak itu diberi kemenangan dari seorang laki-laki atas anak perempuan ibu, tanya dia tentang sholat. Tanya dia tentang sholat. Sesekali undang dia masuk, suruh dia imam. Pesan sama anak ibu, calon itu suruh datang, sholat maghrib di rumah, makan di rumah. Nanti dia mungkin sholat maghrib. Waktu ada di dia datang. Semua tahu itu suruh sholat. Ada bapak ibu yang pernah begitu muji calon suaminya, calon suaminya itu, calon menantu. Sudah ada yang begitu? Belum ya? Yang ditanya pertama apa kepada calon menantu? Apa pekerjaan? Gitu ya? Apa pekerjaan? Siapa ayah? Siapa ibu? Tak ada pertanyaan tentang sholat. Bahkan kadang-kadang walimah urus itu banyak yang meninggalkan sholat. Gara-gara apa itu? Gara-gara bedak. Takut 2 kali berhias. Ada pula yang memfatwakan boleh kena yang sholat jamak gara-gara bedak. Jadi tugas laki-laki itu menegakkan agama di tengah-tengah keluarganya. Suruh ahli keluarga kita itu sholat, suruh istri sholat. Kalau tak mau dia sholat, yang pertama tadi fa'idu sholat dia. Tak boleh langsung bisa tempat tidur, tak boleh langsung main pukul. Tanya dulu, kenapa ya kau tak mau sholat? Rupanya merayu istri. Apa yang buatnya merajuk? Dilihatnya pulanya di HP telepon model baru. Bahannya bagus, warnanya bagus. Ditunjukkannya kepada suaminya, "Bang, nanti kado telepon ini kan." Jawaban suaminya, "Allah tak melihat telepon kalau kita sholat." Singkat jawaban suami, langsung patah semangat istri.
Padahal istrinya secara lu ditentang kiri kalau dibilang kiri gitu. Karena yang punya MDQ suaminya, istrinya nggak punya. Karena dunia online dan berkibuni. Itu yang maksud istrinya tadi. Bang, cantik kali ini bang katanya telepungin. Jawaban suaminya singkat aja. Allah tak melihat telepungmu. Yang Allah lihat hatimu katanya. Betul itu. Akhirnya merayu istrinya. Tak mau dia sholat. Kenapa kau tak mau sholat? Tadi udah tunjukkan sama bang telepon yang model baru, tak mau membelikan. Jadi gara-gara itu kau tak mau sholat. Iya. Oke lah besok abang belikan. Mana dia alamat penjualnya? Tapi jangan buat jam haji minta beli telepon kan. Sesekali bapak-bapak boleh tunjukkan istri itu. Ini bang ganti beli. Untuk mensugesti, untuk mendorong istri itu semakin rajin dan beribadah kepada Allah. Tapi kadang-kadang penyakit ibu-ibu ini kalau datang ke masjid ada yang telepon baru, hilang khusyuk sholatnya. Ditengoknya pula telepon baru, jamaahnya di depan ini cantik kali teleponnya ini katanya. Mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, yang teringat dia telepon orang yang di depan. Pulang dia ke rumah mengamuk-ngamuk dia. Inilah bang ini katanya. Aku sudah 10 tahun telepon ini saja katanya. Ada jamaah yang di depan tadi, tiap minggu dia ganti telepon. Ajar apa begitu ya. Jadi nasihat itu. Yang kedua, kalau tak menerima nasihat, wahjuruhunna fil madaji. Tinggalkan tempat tidur, pisah tempat tidur. Kau tidur di kamar, aku tidur di luar. Kau tidur di kasur, aku tidur di bawah. Jangan satu tempat tidur. Berani bapak-bapak begitu. Apalagi musim dingin begini. Itu tata cara mengatasi perempuan yang kategori musuh tadi. Disuruh dia sholat, gak mau dia sholat. Gak mau dia sholat. Maka yang pertama tadi nasihati. Yang kedua pisah tempat. Sudah pernah bapak melakukan itu? Tak mau istri sholat, pisah tempat tidur. Ada pernah ibu yang mengalami itu gara-gara disuruh bapak sholat, tak mau ibu sholat, suami tak mau tidur satu tempat tidur, pisah kamar dia. Ada. Kalau ada pun yang ceritakan di sini. Pisah tempat tidur. Sudah kau tidur di kasur, saya tidur di bawah. Kau tidur di kamar ini, aku tidur di kamar sana. Kenapa? Tak mau dia sholat. Yang ketiga, kalau perempuan itu musyrik, buat ibu pun boleh, tapi tidak boleh memukul pertama di wajah, tidak boleh. Tak boleh memukul istri di wajah. Memukulnya pun tak boleh dengan tinju begini. Ditinjunya boleh istrinya kan? Memang tak di muka, tapi dulu hari itu ditinjunya. Tak boleh. Pukulnya pukul begini saja, jangan ditinju. Apalagi di karate kan? Dibilangnya belum Ustaz buat mengajari begitu kan? Boleh dipukul, tapi pukul untuk mendidik, bukan pukulan untuk pukul bahunya. Kenapa bapak? Jangan tampar wajah, tak boleh. Nanti dari RT datang polisi menangkap bapak, nak borgol. Kenapa? Kekerasan di dalam rumah tangga tak boleh.
Jadi 3 hal itu kalau perempuan nusus, 3 hal itu lakukan. Yang pertama, nasihat. Makanya berat tugas kita sebagai suami. Wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Suami itu pemimpin atas ahli keluarganya. Siapa yang ada di rumah itu dia adalah pemimpin, termasuk istrinya yang pertama. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan dia diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Berapa tugas ini sebagai suami? Karena seluruh ahli keluarga itu, istri kita, anak kita, siapapun yang menjadi tanggungan kita dalam rumah itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dan kita nanti diminta pertanggungjawaban hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jalankan tanggung jawab itu. Menyuruh istri sholat. Kalau tak sholat dia sudah kita nasihati. Ternyata dia manja mulut kita. Sudah kita nasihati. Yang kedua sudah dilakukan, pisah tempat tidur. Berani? Tak berani. Sudah pernah memukulnya dalam rangka pendidikan? Tak pernah. Jadi begitu juga. Kalau nanti bapak ibu menerima seorang menantu calon suami dari anak ibu, maka salah satu yang menjadi kriterianya dia adalah orang yang muqimus shalah, mendirikan sholat. Karena kalau dia tak sholat, tak mungkin dia akan memerintahkan anak ibu nanti mendirikan sholat. Tak ada itu ceritanya dia tak sholat disuruh istrinya sholat. Ada begitu? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kamu menyuruh manusia buat baik sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Wa antum tatluna al-kitab, kamu sudah baca Al-Qur'an? Afala ta'qilun. Itu orang yang enggak berakal yang begitu. Jadi ibu-ibu, kalau disuruh oleh suami sholat. Ciri istri yang solihah itu satu, kata Nabi, idza amartaha ata'atka. Kalau disuruh oleh suaminya, yang disuruhnya yang baik-baik, perintah Allah yang disuruh, ata'atka, dia patuh kepada perintah suami. Ibu sayang dengan orang tua ibu kan? Sayang bu? Ingin ibu mereka masuk surga? Ingin sekali. Salah satu caranya, jadilah wanita yang baik. Ibu gak bisa lagi mengirimkan makanan, membelikan pakaian, mengajak dia jalan-jalan. Kalau dalam barzakh, ibu ingin orang tua yang susah payah untuk membesarkan ibu sampai menjadi ibu-ibu juga, sampai menjadi nenek-nenek, ingin masuk surga. Jadilah wanita yang salihah. Apa ciri wanita yang salihah? Salah satu di antaranya, kalau disuruh suaminya, dia patuh dengan perintah suami, dengan catatan perintah itu isinya bukan maksiat. Kalau maksiat boleh dibantah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada kepatuhan kepada makhluk yang isinya perintah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suruh ahli keluarga kita itu sholat. Yang kedua, siapa lagi ahli keluarga kita? Anak-anak. Luqmanul Hakim salah satu nasihat kepada anaknya, Pak. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil 'urfi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Urusan yang paling penting dari sejak dini ditanamkan kepada anak itu, yang pertama, suruh dia sholat. Perintahkan anak-anak kamu sholat kalau sudah berusia 7 tahun. 7 tahun, bapak-bapak. Kalau berusia 10 tahun belum juga mau sholat, pukul. Jadi kalau tidak sholat tadi, pukulnya yang ketiga kan?
Tidak boleh langsung pukul. Nasihat bisa tempat tidur pukul. Tapi kalau anak 10 tahun tak mau sholat, pukul. Jadi dari sejak ini ditanamkan sholat. Jangan biarkan anak-anak kita tidak sholat. Usia 7 tahun dia harus sholat. Berarti kalau sampai SD, bangunin dia subuh. Jangan biarkan dia tidur terus. Kalau dia terus tidur, siapa yang berdosa? Bapak. Bapak yang berdosa. 10 tahun bapak biarkan juga dia tidak mau sholat, bahkan sudah akil balik, tidak juga sholat. Siapa yang berdosa? Bapak yang berdosa. Jadi bukan enak tugas kita sebagai seorang anak. Yang kedua yang ditanamkan, wa'mur bil 'urf. Ajari anak kita itu bagaimana amar ma'ruf tengah-tengah kehidupan ini, menyuruh orang buat baik. Yang ketiga, wanha 'anil munkar, mencegah orang dari perbuatan munkar. Jangan pula anak-anak kita ikut perbuatan munkar, bukan mencegah dia, malah mendukung. Wasbir 'ala ma'asabah. Anak kita itu tahan banting, apapun keadaan dihadapi dia sabar. Inna dzalika min azmil umur. Karena sholat, amar ma'ruf nahi munkar, sabar atau musibah adalah perkara yang paling inti yang perlu kita tanamkan kepada anak kita. Suruh dia sholat. Kalau usia 7 tahun sholat, 10 tahun tidak mau sholat, pukul. Jadi jangan menganggap enteng. Tadi ibu sholat, bapak sholat, tapi anak tidak sholat, ibu berdosa. Siapa yang paling dekat kepada anak? Ibu. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyyatiha. Perempuan istri pemimpin atas rumah suami. Ibu di rumah suami pemimpin. Wa waladi, dan atas anak-anak. Siapa yang paling dekat menyuruh anak sholat? Ibu. Karena bapak keluar pulang dari sekolah, salah satu pertanyaan yang disampaikan kepada anak ibu, bukan makan saja, makan apa PR hari ini. Jangan itu hanya pertanyaan. Kata saya, sudah sholat zuhur? Sudah makan. Kalau sudah sholat zuhur, makan sekarang. Jangan cuma makan yang ditanya. Ini pulang sekolah makan, besok makan, sholat kapan ada ditanya? Betul saja. Kenapa? Karena ibu pemimpin atas rumah suami dan juga anak-anak. Termasuk anak ini yang janganlah kandung saja. Berat ya tugas kita sebagai pemimpin di tengah-tengah kehidupan ini. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu ini pemimpin, kata Nabi, dan setiap pemimpin itu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimana Allah Subhanahu wa taala, kita ini dalam kehidupan ini sering menghadapi problem, masalah, terutama masalah keluarga. Maka salah satu yang diajarkan dalam agama kita ini, kalau kita menghadapi masalah di tengah-tengah kehidupan, apakah masalah rezeki, masalah yang lain-lainnya, maka sholat adalah media yang disuruh kita melakukan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ada masalah, sakit ahli keluarga, sakit anak, kata suaminya, anak kita sakit, sholat kita. Nabi begitu, kalau dia menghadapi masalah, dia kan keluarganya sholat. Bukan dia saja. Jadi Pak, kalau kita ada masalah di tengah-tengah keluarga kita,
Maka jalan yang pertama kita tempuh itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada istri, ayo sholat kita. Ini masalahnya sholat kan? Sholat. Jangan datang ke dukun. Ini pulanya. Ada masalah datang ke dukun. Orang pintar, orang pandai. Pandai yang datang itu pun orang pandai juga ya. Sudah bergelar sarjana dia, doktor. Tapi datang dia kepada dukun, orang pandai katanya. Jadi kita jadikan salat sebagai media wasilah untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat ini berpesan kepada kita wasbir alaih. Sabar dalam mendirikan salat. Salatnya itu sabar Pak ya. Bu. Apalagi kalau kita salat berjamaah. Imam kadang-kadang agak panjang sedikit, mulai ada yang protes. Terlagi kita dekat Ramadan kan, imam kita banyak berganti-ganti tiap malam. Tarawih panjang kali imamnya, yang dibacanya amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Begitu salam enggak lagi jemaah. Panjang kali. Imam pun tak boleh pula panjang kali. Dan tak boleh cepat-cepat kali. Dan tak pula boleh lambat-lambat kali. Kalinya tak boleh ada. Cepat kali tak boleh. Bapak-bapak yang berusia 60 tahun itu gerakan sudah mulai lambat. Jadi rukuk ke i'tidal itu nggak boleh terlalu cepat. Ketinggalan rukun nanti. Kalau ketinggalan rukun fi'li 2 kali berturut-turut itu batal salatnya. Imam sudah sujud, bapak masih rukuk, itu batal salatnya. Kenapa? Karena imam terlalu cepat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, bapak itu baru mau rukuk. Karena lututnya udah sakit. Gak bisa cepat-cepat. Jangan pula terlalu lambat. Ini sujud terakhir 15 menit di luar. Karpet itu kotor, banyak debunya. Bayangkan 15 menit kita sujud. Begitu bangun, Allahu Akbar sesak nafas. Gak boleh. Jadi sedang. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah yang paling tengah. Jadi rukun qaulinya tengok. Kalau jamaahnya banyak yang tua-tua, banyak yang sibuk bekerja, jangan panjang-panjang dibuat ayat, tidak boleh sholat subuh. Meskipun subuh hari Jumat. Jadi jangan dibaca semuanya, amin sajadah sama surah Al-Insan. Padahal yang di pasar nanti yang gelisah. Boleh yang mufaraqah itu. Jadi mufaraqah itu ada yang boleh, ada yang sunnah, ada yang wajib. Imam kalau terlalu panjang, ibu mau ke pajak. Sekarang sholatnya agak lama sedikit kan? Dibacanya pula surah Al-Mulk. Tabarakalladzii biyadihi wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Rukun yang rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua dibacanya amma yatasa'al. Tak pala itu gelisah, boleh itu mufaraqah, boleh. Mufaraqah itu pisahkan lagi. Selesaikan sholat kita sendiri. Di masa Nabi pun ada begitu sahabat. Termasuk Mu'adz bin Jabal pernah dilaporkan oleh sahabat. Sholatnya panjang kali. Karena ada sahabat yang mau bekerja. Dilaporkan sama Nabi, Mu'adz bin Jabal menjadi imam panjang kali. Kami ini bekerja, nggak bisa panjang-panjang kali ayat. Tanya Mu'adz bin Jabal, kau ini membuat fitnah di tengah-tengah agama ini. Kata Nabi begitu. Jadi kalau kita mendesak boleh kita mufaraqah. Bahkan mufaraqah itu ada kalanya wajib. Jadi kalau imam salah bacaan Fatihah ya, salah dibacanya Fatihah atau tak benar dibaca Fatihah. Waladhdallin itu kan lazim musaqqal kalimat atau lazim
mad lazim kalimah musaqqal. Dibaca waladhdallin. Tahu Bapak itu salah. Mufarraq wajib punya mufarraq. Kenapa? Fatihahnya tidak betul. Atau wa buruku koyak kainnya. Nampak aurat yang wajib ditutup. Tapi kalau yang nampak itu betisnya nggak masalah. Ini nampak paha. Wajib kita mufarraqah. Kalau tak mufarraqah, salat kita pun ikut batal. Jadi kalau imam itu batal, tahu kita dia batal, wajib kita mufarraqah. Mufarraqah itu misalkan diri kita dari dia tak lagi diikut sebagai imam. Wajib hukumnya. Jadi kalau nampak imam itu dah koyak kainnya, jangan lagi diikut. Dan nampak pulangnya di sini jelas paha imam itu. Kenapa sedang pula aku tadi? Wajib mufarraqah. Yang boleh tadi, kalau imam itu terlalu panjang, boleh. Kategorinya boleh ya. Kalau wajib yang wajib tadi itu, kalau imam itu batal, tak terpenuhi lagi rukun sholat, maka kita wajib mufarraqah. Sabar kita dalam mengerjakan ibadah sholat, apalagi sholat subuh. Harus sabar kita. Sabar sampai dengan akhir hayat kita. Sholat ini kewajiban istimewa. Sampai pukul berapa gitu ya? Sampai pukul 7, dari pukul 6 dimulai. Biasanya kita kan 1 jam gitu. Kamu udah berhenti dari sini. Kita selesaikan sedikit lagi. Sabar tentang menjalankan ibadah sholat. Kenapa? Karena sholat ibadah istimewa. Perintahnya langsung dijemput oleh Nabi. Dan ada tawar menawar di sana 50 menjadi 5 kali sehari semalam. Yang kedua istimewa ibadah sholat dalam keadaan apapun tak boleh ditinggalkan. Kalau puasa saat kita boleh ditinggalkan, boleh. Safar boleh ditinggalkan, boleh. Zakat kalau nggak ada harta nggak berzakat. Haji kalau nggak mampu jangan haji. Ini yang kata saya, bukan yang kata yang lain-lainnya. Ada yang bilang kalau nggak mampu bayar UNH atau BPIH, ngapain haji kan? Ini bukan kata yang misalnya, yang kata saya. Kata yang Al-Quran begitu. Man istata'a ilaihi sabila. Kalau nggak bayar mahal biaya haji silakan. Berapa bu? 49. Berapa ya? Sudah hampir 50 juta kan? Berarti ibu menombok 50 juta, 25 juta, 25 juta lagi kan? Nah, mudah-mudahan berangkat. Kalau belum mampu hari ini jangan ditarik uangnya. Ada yang bukan emosi ya, tarik dari itu katanya jangan. Insya Allah ke depan masih ada waktunya lagi. Ya kan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al. Karena kalau ibu tarik setoran yang sekarang, belum tentu 15 tahun akan datang ibu dapat porsinya lagi. Jadi kalau pernah tahun ini tak mampu melunasi BPIH-nya, tak ada yang berangkat, jangan ditarik uang. Biarkan aja dulu. Insya Allah tahun depannya berangkat. Jangan emosi. Karena ada juga namanya haji pala. Tahu cerita haji pala ya? Ini saya dari Ustaz apa yang dapat saya? Ditanya tetangga dia, kapan ya Bapak haji? Itu aja pertanyaan. Bukannya pala. Jadi bapaknya haji, jadi katanya. Sudah daftar semalam katanya. Kenapa bukannya pala aku sini tanya. Namanya haji pala, yang banyak pala. Kalau zakat, saum, haji boleh ditunda, boleh ditinggalkan, boleh diganti. Tapi kalau sholat, walaupun kita dalam keadaan sakit, masih sadar kita sholat. Safar, tetap sholat. Ada rukhsahnya. Rukhsahnya yang pertama boleh dijamak. Yang kedua boleh dikosong. Bukan ditinggalkan. Makanya ibadah sholat itu ibadah istimewa. Apa istimewanya? Perintahnya langsung diterima oleh Nabi. Tak boleh ditinggalkan, tak boleh diganti.
dengan apapun, meskipun kita dalam keadaan sakit dan dalam keadaan sabar. Haji naik pesawat, sholat juga dalam pesawat, tak boleh. Maka sholat itu kita jaga sampai dengan akhir hayat kita. Andaikan badan ini tak bisa lagi bergerak, hanya mata saja yang terbuka, dengan isyarat mata kita sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai di salam, tak boleh disingkat. Dan nanti amal kita dihitung dan dibalas berdasarkan ibadah sholat. Kalau sholat kita baik, maka seluruh amal kita jangan baik. Tapi kalau sholat kita buruk, maka amal-amal kita yang lain tadi ditunda untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ayat ini berpesan kepada kita soal rezeki. Kadang-kadang ibadah sholat kita tidak maksimum karena urusan mencari rezeki. Kadang-kadang kita tidak bisa sholat awal waktu karena rezeki. Kadang-kadang ada orang yang meninggalkan sholat gara-gara rezeki, takut dia tak dapat rezeki. Allah memberikan jaminan, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Kami tak minta rezeki kalian sholat itu, kami minta balasan kami, kata Allah. Kami yang memberikan rezeki kepada engkau. Karena itu jangan khawatir, gara-gara sholat tak dapat rezeki, gara-gara pekerjaan meninggalkan sholat. Kalau ada perusahaan yang melarang karyawannya sholat, tinggalkan perusahaan. Rezeki bukan ada pada perusahaan, rezeki ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki Allah itu luas. Kalau ada perusahaan di sini tak boleh sholat Jumat, sudah jangan masuk. Jangan takut tak dapat rezeki. Bukan dia yang memberikan rezeki. Ar-Razzaq itu Allah. Yang maha memberikan rezeki itu Allah. Jangan gara-gara pekerjaan tak dapat rezeki meninggalkan sholat. Jangan pernah sekali itu kita lakukan. Kita ingatkan kepada diri kita, ahli keluarga kita, anak dan istri kita, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kita yang hadir di rumah Allah yang mulia ini bermohon kepada Allah. Nabi Ibrahim salah satu permohonannya kepada Allah itu, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Itu doa Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Tuhanku, jadikan aku orang yang mendirikan salat, keturunan-keturunan. Jadi bukan kita saja yang kita harapkan mendirikan salat, keturunan-keturunan kita sampai dari kiamat, orang-orang yang mendirikan salat. Dan semoga doa kita ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Kita sudah berada di bulan Sya'ban. Sekedar mengingatkan saja, kata Nabi, bulan Sya'ban itu bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Karena yang berada di antara Rajab dan Ramadan, orang kadang-kadang lupa bahwa Sya'ban itu gerbangnya Ramadan. Maka salah satu yang perlu diperbanyak di bulan Sya'ban ini, disuruh kita memperbanyak puasa dengan catatan setengah sebelumnya. Tapi kalau sudah setengah berikutnya, tak lagi dianjurkan kita kecuali sudah biasa kita puasa. Jadi kalau di bulan Sya'ban ini, setengah awalnya kita disuruh banyak-banyak puasa. Setengah berikutnya kalau bukan kebiasaan kita puasa, tak usah. Kenapa? Untuk mempersiapkan diri kita, stamina kita nanti menyambut Ramadan yang akan datang. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال
وبارك على